Jiang Fu, kembalikan padaku. Perhiasannya rusak. Hanya sebuah perhiasan, jangan menangis. Aku ganti satu set, oke? Xiao Jingyuan, kau tidak mampu menggantinya. Jiang Fu, kau tahu, ini adalah mas kawin peninggalan ibuku, tapi kau sengaja merusaknya. Aku tidak akan memaafkanmu. Utang ini akan kutagih sendiri. Apa? Perdana Menteri memilih menantu, yang disajikan adalah 2 mangkuk sup manis, 1 mangkuk sup jamur putih dan biji teratai, 1 mangkuk bola-bola ketan dengan saus bunga osmanthus dan anggur. Aku dan adik perempuanku dari selir di belakang layar. Melihat Xiao Jingyuan ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia mengambil sup jamur putih dan biji teratai. Kakak kamu kalah, Pangeran Xiao memilihku. Xiao Jingyuan sudah tahu, sejak awal, aku hanya bisa membuat satu jenis sup manis, yaitu bola-bola ketan dengan anggur, tapi dia tidak memilihnya. Jika aku tidak memilih Fu Er, dia akan mencapai usia untuk dijodohkan secara resmi, dia akan dinikahkan melalui perjodohan resmi. Dia adalah putri dari selir. Keluarga baik apa yang bisa dia dapatkan dari perjodohan resmi? Setelah dia lolos dari perintah jodoh resmi, aku akan membatalkan pertunangan dan menikahimu. Tapi dia lupa, aku adalah kakak perempuan Jiang Fu, aku lebih tua darinya. Kakak, sepertinya 3 hari lagi, kamu hanya bisa masuk istana dengan patuh, memberi kebahagiaan pada putra mahkota, ya. Perdana Menteri Sup Manis sudah dipilih. Kakak pangeran memilihku, loh. Kakak jangan sedih. Pangeran pasti hanya mengasihaniku. Orang yang dia sukai di hatinya, selalu kakak. Pangeran dan putri sah, Perdana Menteri, benar-benar pasangan yang sempurna. Yang dipilih pangeran adalah putri selir di istana, Jiang Fu Pangeran. Apakah kamu yakin? Bagaimana bisa begini? Jiang Yao sungguh kasihan. Sampai-sampai pernikahannya direbut oleh adik selir. Tidak mungkin, dia sudah menunggu pangeran selama ini. Jika pernikahan ini batal, bukankah dia harus menjalani perintah jodoh resmi? Tuan Perdana Menteri, aku menyukai Fu Er, aku bersedia menikahinya. Sudahlah, Yao Er. Jangan marah. Itu hanya akting saja. Fu Er menangis, lama tadi malam, jika aku tidak memilihnya. Dia mungkin akan dijodohkan secara resmi. Statusnya rendah, keluarga baik apa yang bisa dia dapatkan? Kamu tenang saja. Setelah dia lolos dari perintah jodoh resmi, aku akan mencari cara untuk membatalkan pertunangan dengannya. Nanti aku akan menjemputmu masuk. Pangeran, aku adalah kakak tertua Jiang Fu. Apakah kamu pernah berpikir, jika hari ini pernikahan kita tidak jadi, aku akan lebih cepat dijodohkan daripada Jiang Fu? Apakah kamu tidak khawatir aku dijodohkan secara resmi? Kakak, jangan marah pada pangeran. Fu Er hanya terlalu takut ingin pangeran membantuku sekali. Kau putri sah, kau tidak akan mengerti, seorang putri selir, betapa hinanya. Tidak ada keluarga baik yang mau menerimaku. Aku sejak kecil hidup di bawah bayang-bayang kakak,
Kakak sejak kecil adalah mutiara di ibu kota dan juga istana Adipati Ding adalah keluarga dari kakekmu. Kau unggul dalam segala hal, mana mungkin kau dijodohkan oleh kerajaan. Kumohon kakak, biarkan pangeran diberikan pada Fuer, ya? Hanya minta pangeran bantu Fuer kali ini. Yao Fuer, memohon padamu seperti ini, apa masih belum cukup? Dia benar, kau putri sah, dan juga cucu dari Adipati Ding, mana mungkin kau dijodohkan oleh kerajaan. Mereka pasti akan mencari cara untukmu, setelah masa perjodohan Fuer lewat, aku akan menjemputmu masuk. Hanya terlambat beberapa waktu, apa kau tidak bisa menunggu? Tidak bisa menunggu. Yao, kau biasanya tenang. Kenapa kau meniru wanita bodoh yang cemburuan? Dengar, pangeran omongannya tidak sopan. Dia bilang nona kita meniru wanita bodoh yang cemburuan. Dia sudah memangku nona kedua masih punya muka bicara begitu. Kakakku yang baik, kau pelan-pelan awas didengar orang lain. Tapi Tuan Perdana Menteri adalah pejabat tertinggi saat ini, adipati tua kita memegang kekuasaan militer. Di ibu kota ini, siapa yang tidak memberi muka? Kenapa nona bicara seolah-olah tidak punya sandaran sama sekali? Muka yang disetujui langsung oleh Kaisar maklumat perjodohan kerajaan ada di sana, di dunia ini. Muka siapa bisa lebih besar dari kekuasaan Kaisar, bahkan jika Tuan Perdana Menteri dan Adipati berkuasa penuh di istana. Apa mereka bisa demi nona kita melawan titah suci? Tapi hari maklumat itu masuk istana. Pangeran jelas memegang tangan nona sambil berkata pasti akan menjemput dengan tandu besar menikahinya melindunginya seumur hidup. Nona saat mendengar kata-kata itu melihat maklumat itu masuk ke kuil leluhur, tidak mengernyitkan dahi sedikit pun. Yang tertulis di maklumat sangat jelas, sebelum ulang tahun nona kita yang ke-18 jika belum menikah maka harus segera menyiapkan tandu dibawa ke Istana Timur. Kau pasti sudah dengar, putra mahkota saat ini telah terbaring sakit, bertahun-tahun, sudah tinggal satu napas saja. Ini bukan pernikahan yang dianugerahkan, Kaisar jelas-jelas menjadikan nona kita sebagai benda untuk memberikan kepada putra mahkota yang sakit parah sebagai tambahan kebahagiaan. Ternyata begitu, lalu jadi pangeran tidak tahu soal ini. Masa pangeran tidak tahu? Pangeran tahu semuanya, tapi dia sekarang menyuruh nona sabar. Pangeran ini akan dengan tangannya sendiri mendorong nona kita masuk ke Istana Timur itu. Pangeran sungguh tidak akan mengubah lagi? Janji kita dulu semuanya tidak berlaku lagi, ya? Berlaku? Masa tidak berlaku? Tunda setengah tahun lagi. Tunggu Fuer melewati masa sulit ini, kita akan bertunangan lagi. Tenanglah. Nyonya Pangeran Zhen Yuanhou hanya akan dirimu. Kakak pangeran bilang akan datang melamar 3 hari lagi. Nanti waktu itu, bisakah kamu pinjamkan yang di kepalamu, perhiasan koral ini padaku? Kamu tahu, aku tidak punya perhiasan mahal untuk pamer. Nanti malu, juga akan mempermalukan keluarga Perdana Menteri. Juga biar orang tidak bilang, kakak tidak bisa menerima adik tiri, kan? Yao kemarilah. Ibu, Ini dulu perhiasan yang kubawa sebagai mahar. Dari keluarga kakekmu, pusaka turun-temurun, sekarang jadi milikmu. adik, perhiasan ini tidak bisa kuberikan padamu. Aku akan minta ayah menyuruh toko serba ada mengirim perhiasan baru untukmu pilih. Tapi perhiasan ini cocok dengan baju baruku, paling serasi. Aku cuma pinjam pakai sebentar, nanti ku kembalikan, tidak boleh. Kakak, aku tahu pangeran memilihku, kakak tidak senang. Tapi aku sangat suka perhiasan koral ini, ya? Ayau, kamu tidak perlu berhati sempit, hanya perhiasan, kenapa sampai begini? Kamu berikan saja pada Afu, aku akan suruh toko serba, ada kirim 2 set untukmu sebagai ganti rugi, setuju, Nes? Karena adik tahu ada barang yang bukan milikmu, jangan berangan-angan. Cukup, Ayau memilih Jiang Fu sebagai istri adalah keputusanku, jika mau marah, marah padaku saja, kenapa harus merusak hubungan kakak adik? Pangeran, karena kamu sudah memilih Jiang Fu, maka kamu adalah adik iparku. Jagalah sikapmu. Kepada kakak iparmu,
Bagaimana kau bisa menggunakan nada tidak hormat seperti itu? Kau sayang dia? Walaupun kau beli seluruh toko Baibao, itu urusanmu. Aku tidak peduli. Tapi, barang-barangku? Jiang Fu, dengar baik-baik, tidak ada satupun yang boleh kau ambil. Jiang Yao, perhiasan koral milikmu, berapa peraknya? Aku beli? Boleh, kan? Pangeran, kau mungkin tidak mampu membelinya. Jangan menangis, aku akan bayar perak pada kakakmu, aku beli untukmu sebagai mas kawin. Jiang Fu, kembalikan padaku. Perhiasannya rusak. Hanya sebuah perhiasan, jangan menangis. Aku ganti satu set, oke? Xiao Jingyuan, kau tidak mampu menggantinya. Jiang Fu, kau tahu, ini adalah mas kawin peninggalan ibuku, tapi kau sengaja merusaknya, aku tidak akan memaafkanmu. Utang ini akan kutagih sendiri. Apa? Yao, ini peninggalan ibumu, kenapa tidak bilang? Dengan pengkhianat sepertimu, berbicara satu kata pun membuatku muak. Pangeran, karena kau memilih Jiang Fu, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Jangan panggil aku Ayao lagi. Aku dan kau, tidak ada hubungan lagi. Ada orang, mas kawinku, bawa ke Istana Timur. Jangan. Ayah, anakmu rela menikah ke Istana Timur. Putra mahkota sakit parah. Menikah dengannya itu untuk menambah kebahagiaan. Yao Er, jika kau tidak mau, minta kakekmu mencari perwira muda di militer untukmu. Itu lebih baik daripada menikah ke Istana Timur. Jika titah turun, kalau itu Xiao Jingyuan, masih oke. Permaisuri tahu antara keluarga Jiang dan Xiao pernah ada janji pertunangan lisan. Jika keluarga lain, jika begitu, berarti menentang titah. Xiao Jingyuan dan Jiang Fu bertunangan, sekarang seluruh kota tahu. Aku masuk Istana Timur sudah pasti. Ayah, demi keluarga Jiang dan Gu, anakmu rela masuk istana. Kotak-kotak ini, kembalikan ke kediaman Marquis Zenyuan. Untuk pangeran, ini dulu barang yang dia kirim ke rumah. Sekarang dia sudah bertunangan dengan Jiang Fu, barang-barang ini tidak pantas disimpan lagi. Pada hari pernikahanku, suruh orang kembalikan itu. Baik, Nona. Masuklah. Kakak, Fu Er datang menemuimu. Kakak,
Ini pangeran yang pangeran, minta aku bawakan untukmu. Awalnya ingin memberi kakak sehelai gaun pengantin, tapi setelah kupikir-pikir, kalau aku yang menikah duluan, kakak akan menikah ke kediaman Marquis Zanyuan. Takutnya tidak bisa pakai merah utama. Jadi aku bantu kakak pilihkan yang merah muda. Kakak suka, kan? Nona kedua, nona pertama adalah kakak tertuamu, apalagi nona pertama kami. Kapan dia bilang mau menikah dengan Pangeran Xiao? Kapan giliranmu bicara? Gak kenal sopan santun. Jiangfu, kau anak selir. Berani ribut di depanku. Juga nggak tahu aturan, ya kan? Mau ku hajar juga? Kalau mau tenang nikah sama Pangeran Xiao, mending nurut aja, jangan ganggu aku. Kalau tidak gampang buat aku, bikin kamu gagal nikah. Kau percaya nggak? Pangeran di depan semua orang, bilang mau bertunangan denganku, aku takut apa? Oh ya. Tapi kalau ayah bilang, kau sakit parah, gak bisa nikah, jadi akulah yang menikah, kira-kira bisa nggak? Jiangfu ingat, jangan cari gara-gara, atau aku akan hancurkan impianmu. Akhir-akhir ini, apa yang kau dengar, jangan cerita ke siapapun, kalau tidak, kedudukanmu sebagai istri pangeran, aku nggak bisa jamin kau bisa bertahan atau enggak. Nona kedua pulang saja. Nona pangeran kirim barang. Jual semuanya, ditukar dengan perak, disumbangkan ke panti asuhan. Baik Nona. Tolong pengurus, pada hari pernikahan, Yao Er, dirikan tenda bubur gratis, pertama untuk mendoakan putra mahkota, kedua untuk membantu rakyat miskin. Ya, Nona. Nona, tenda pembagian bubur di luar sudah didirikan. Rakyat semuanya bersyukur atas budi baik Anda. Tapi hari ini pernikahan Tuan Putra Mahkota dia tidak datang menjemput. Putra mahkota tidak bisa datang. Saya sudah tahu sejak awal. Saya menikah dengannya saat ini. Berarti saya istrinya. Waktu baik telah tiba. Silakan putri mahkota naik ke tandu. Mengantar pergi putri mahkota. Terima kasih, putri mahkota atas budi pembagian bubur. Putri mahkota, berbudi luhur, pasti bisa bersama. Tuan Putra, hidup harmonis, bagai sepasang burung. Ini pernikahan keluarga siapa? Begitu besar upacaranya? Putra mahkota menikah, hari ini, peristiwa sebesar ini, kamu tidak tahu? Putra mahkota sakit parah, putri dari keluarga mana, yang menikah di saat seperti ini? Itu putri sulung keluarga Jiang sekarang, menjadi putri mahkota. Mulai sekarang, mantan kekasih menjadi orang asing. Mana mungkin? Putra mahkota sedang sakit parah akhir-akhir ini. Perdana Menteri Jiang sangat menyayangi putri sulungnya, bagaimana tega menikahkan putri sulungnya untuk menderita. Ini kamu tidak tahu ya. Putri sulung, Jiang, hari ini, tepat berusia 18 tahun. Sampai sekarang belum ditunangkan. Perintah perjodohan resmi, siapa yang berani tidak patuh? Begitu Yang Mulia menjodohkan, tepat sepadan, tidak ada yang bisa mencari kesalahan, tidak benar. Beberapa hari lalu, kediaman Perdana Menteri mengadakan jamuan memilih menantu. Saya lihat putra Marquis Zhenyuan juga hadir. Awalnya kukira itu jodoh yang sudah pasti. Ternyata, tapi putra Marquis di depan umum memilih putri kedua dari selir. Saya juga dengar putri sulung Jiang dengan putra Marquis Xiao. Itu teman kecil sejak kecil. Sejak kecil sudah perjanjian lisan pertunangan jika putra Marquis sudah lama tidak punya niat. Seharusnya bilang jelas. Harus menunggu sampai perintah perjodohan datang. Baru berubah pikiran mendadak. Ini sungguh menyakiti perasaan putri sulung.
benar-benar merugikan orang. Putra Marquis, kita. Apakah kita masih masuk untuk melamar? Dia benar-benar menikah? Jiang Yao, kamu kembali, pernikahan ini tidak boleh terjadi. Pangeran, mau kemana? Hari ini adalah hari di mana kamu datang melamarku, seluruh kota melihatnya. Lepaskan. Jiang Fu, lepaskan aku. Tidak mau. Jika kamu mengejarnya sekarang, aku, Jiang Fu, di ibu kota nanti, masih punya muka. Pangeran, kamu sendiri yang memilihku. Kamu tidak bisa ingkar. Pangeran, jangan dikejar. Kakak itu, dia suka kekayaan dan kemuliaan, dia sendiri yang bilang. Kedudukan putra mahkota itu terhormat. Itu calon permaisuri. Dia dengan rela dan sukarela menikah ke Istana Timur. Omong kosong. Siapa di ibu kota yang tidak tahu kondisi putra mahkota akhir-akhir ini? Ayao yang berkarakter angkuh, mana mungkin pergi dengan sukarela? Jika bukan karena aku memilihmu 3 hari lalu, jika bukan karena aku membatalkan pertunangan di depan umum, dia pasti tidak akan menikah dengan orang lain. Akulah yang menyebabkan ini. Pangeran, ini bukan salahmu. Ini karena dekret perjodohan. Dekret perjodohan? Apa kamu sudah tahu tentang dekret itu? Jiang Fu, kamu jelas lebih muda setahun lebih dari kakakmu, tapi 3 hari lalu, bagaimana kamu memohon padaku? Kamu menangis dan berkata kamu akan dijodohkan, bilang jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu tidak punya jalan keluar. Aku benar-benar bodoh, aku sampai dibutakan oleh air matamu. Aku lupa pada Ayao, yang lebih tua darimu, dialah yang paling pertama terkena dekret perjodohan, aku percaya pada hasutanmu. Kupikir keluarga Perdana Menteri kuat, pasti bisa mencari jalan keluar untuknya. Tapi aku tidak pernah menyangka, jalan keluarnya adalah Istana Timur. Kakak Pangeran, janganlah terlalu percaya diri. Kakak itu memang melakukannya dengan sukarela. Beberapa hari ini dia di kamar sedang menghitung warisan ibunya yang lebih dari 200 peti mas kawin. Yang mana yang tidak dia lap dengan senang hati? Saat dia memilih gaun pengantin, matanya penuh dengan kilauan. Siapa yang tidak mau menjadi istri putra mahkota? Itu adalah kedudukan tertinggi yang diimpikan semua wanita di dunia. Meskipun karena dekret perjodohan, dia tetaplah calon permaisuri. Kau pikir dia sangat ingin menikahimu? Kau memilihku hari itu, dia bahkan tidak meneteskan setetes air mata pun. Dia sama sekali tidak peduli siapa yang kau pilih, karena antara kau dan Istana Timur, dia sudah memilih kekayaan dan kemuliaan. Putra mahkota, sadarlah, dia, Jiang Yao, tidak pernah menempatkanmu di hatinya. Yang dia inginkan adalah kemuliaan sebagai istri putra mahkota, menjadi permaisuri di masa depan. Diam, Jiang Fu. Jika bukan karena 3 hari lalu kau terus mendesakku, berpura-pura lemah, menipuku untuk membatalkan pernikahan, masakan aku meninggalkannya, masakan aku melihat dengan mata kepala sendiri dia dipaksa menikah dengan orang lain? Kaulah, yang mendorong Ayao, pergi dengan tanganmu sendiri. Ayao, tunggulah aku. Ayao, jangan menikah. Aku yang salah, aku seharusnya tidak membatalkan pernikahan. Kita memiliki pertunangan, kita bertunangan sejak kecil. 3 surat dan 6 upacara sudah kusiapkan. Ikutlah denganku, aku akan menikahimu. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawamu pergi. Berani? Orang apa yang berani menghalangi tandu pengantin istri putra mahkota? Hari ini adalah hari pernikahan putra mahkota yang ditetapkan oleh kaisar dan permaisuri. Waktu baik yang tertunda, mengganggu orang terhormat, kejahatan yang melibatkan 9 marga ini,
Apakah Zhenyuan Houfu sanggup menanggungnya? Ayao, katakan sepatah kata padaku. Hanya dengan satu kata darimu, aku rela melepaskan Zhenyuan Houfu dan membawamu pergi. Tuan Putra Mahkota, jangan bicara lagi. Ini di depan istana. Kalau dituduh berniat jahat, Tuan Markis pun tidak bisa melindungimu. Berhenti. Tuan Putra Xiao, harap berhati-hati bicara. Dulu kedua keluarga yang disebut pertunangan hanyalah omongan main-main setelah minum, tidak pernah tercatat surat, apalagi secara resmi tukar kartu nasib. Bukan begitu, Yao. Di hatiku, Lagi pula, 3 hari yang lalu, Tuan Putra sudah di depan semua tamu di ibu kota memilih sendiri adik perempuanku, Jiang Fu, sebagai istri. Hari ini tepatnya kau membawa rombongan lamaran pergi ke kediaman Jiang. Apakah Tuan Putra Xiao sudah lupa? Yao, dengarkan penjelasanku, kau paling pengertian, tidak mengerti kesulitanku, aku tidak benar-benar suka, Jiang Fu. Aku dan dia di paviliun tengah danau bahkan tidak pernah bergandengan tangan. Aku hanya melihatnya di sana menangis hampir kehabisan napas, terus mengatakan jodohnya adalah. Jika aku tidak memilihnya, hidupnya akan hancur. Aku hanya ingin membantunya. Anggap saja demi hubungan terakhir kedua keluarga, sedikit ikatan. Apa itu salah? Aku pernah bilang, aku hanya perlu setengah tahun. Setelah situasi ini reda, aku pasti akan berusaha membatalkan pertunangan itu dan melamarmu lagi dengan upacara lengkap. Kau, Jiang Yao, adalah yang aku yakini sebagai istri Tuan Putra seumur hidup. Mengapa tidak bisa di sana menungguku? Harus terburu-buru memasukkan dirimu ke istana timur ini? Aduh, Tuan Putraku, sudahlah, jangan banyak bicara. Jika waktu baik ini terlewat, nyawa kita juga tidak selamat. Xiao Jingyuan, yang kau sebut membantunya adalah lupa ulang tahunku yang ke-18. Tuan Putra Xiao, sejak kau memegang mangkuk sup manis Jiang Fu saat itu, kau bukan lagi jodohku. Waktu baik sudah dekat. Angkat tandu. Waktu baik telah tiba. Angkat tandu. Tuan Putra Xiao, menunda waktu yang paling menguntungkan bagi Yang Mulia, keluarga Marquis Zhengyuan ingin memberontak? Selamat, Pangeran. Akhirnya terkabul, menikahi Nona Jiang? Hanya saja Nona Jiang sepertinya tidak tahu bahwa Paduka menyukainya. Tidak apa. Hari ini aku bahagia. Suruh saudara-saudara turun dan ambil hadiah. Baik. Silakan perintah, Pangeran. Tolong sampaikan, Bi Gui. Upacara hari ini aku pasti datang. Kakang, kudengar kemarin Pangeran Agung apa pernikahannya jadi? Jangan ngawur. Hari ini adalah kebahagiaan yang sudah lama dinanti Baginda dan Permaisuri. Putri Mahkota adalah orang baik yang diramalkan oleh Biro Astronomi. Meskipun Paduka dirawat di Istana Timur ini, dia tetap satu-satunya putra sah dari Kaisar dan Permaisuri. Dia tuan kita di masa depan. Kakang Li, janda permaisuri ada pesan. Bisye, aku segera ke sana. Putri Mahkota, upacaranya akan segera dimulai. Janda permaisuri menyuruhku membantu Paduka. Kalau begitu, tolong Bi. Nona, kudengar dari pelayan di luar hari ini pangeran entah bisa. Bibi, permisi. Jangan khawatir, Putri Mahkota. Pangeran berkata dia pasti datang.
Aku lemah, tidak bisa menjemputmu sendiri. Membuatmu sendirian di pintu istana menanggung perlakuan kurang ajar dari keluarga Xiao. Kau teraniaya. Paduka tahu aku teraniaya, maka aku tidak merasa teraniaya lagi. Nanti setelah Paduka sembuh, temani aku pulang ke kediaman Perdana Menteri. Saat itu, Paduka beri aku muka penuh, biar lihat siapa lagi di ibu kota yang berani banyak mulut. Jadi, cepat ikut aku ke Istana Fengyi kabari Permaisuri kabar gembira. Selamat, Permaisuri. Kabar dari Istana Timur, Pangeran Agung dan Putri Mahkota baik-baik saja? Wajah Jing Er hari ini tampak jauh lebih baik. Ini semua jasa Putri Mahkota. Baginda menghadiahkan Putri Mahkota sepasang pohon karang merah, 12 pasang mutiara Laut Selatan, Permaisuri menghadiahkan sepasang jepit rambut teratai emas, 20 burung sutra Fuguang, perhiasan karang 100 set. Yao Er, besoknya, setelah pernikahan, aku ingin menyebutkan ibumu, Nyonya Gu dirinya, dan aku, adalah teman lama hiasan kepala koral yang pecah itu. Sekarang, setiap tahun hiasan kepala koral yang diperoleh berapa banyak yang kamu mau aku akan memberimu sebanyak itu? Terima kasih, Ibu Suri. Yao Er. Sebenarnya, Jing Er yang memberitahuku. Sudahlah. Memang sudah menyerahkan Istana Timur ini kepadamu. Sekarang melihatmu dan Jing Er sangat rukun, aku juga bisa benar-benar lega. Mulai sekarang seluruh penghuni Istana Timur yang berjumlah ratusan semua di bawah kendalimu. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan Ibu Suri, pasti membuat suamiku tidak khawatir. Benar-benar aneh. Awalnya semua bilang pangeran mahkota, tak disangka, putri sulung keluarga Jiang ini benar-benar orang yang beruntung. Siapa bilang tidak? Tadi, Pangeran Mahkota meski masih minum obat duduk dengan sangat mantap, wajahnya lebih cerah. Begitu Putri Mahkota masuk, langsung memegang kekuasaan. Sekarang di istana, siapa yang tidak berusaha menyenangkannya? Putra Marquis Zheng Yuan Xiao Jing Yuan. Putri kedua Perdana Menteri, Jiang Fu hadir. Pangeran lihat peti-peti yang diangkat lewat itu, mungkin semuanya hadiah untuk kakak. Dia memang beruntung. Bahkan dengan perjodohan resmi pun bisa mendapatkan kekayaan seperti ini. Itu dia, Ayao. Pangeran, seluruh kota kekaisaran melihat. Kamu mau di sini mempermalukan orang yang pernah membatalkan pertunangan, mempermalukan?
Lihatlah, itu dia Nona Jiang kedua, seorang anak selir, menggunakan cara-cara seperti itu. Merebut pernikahan kakak sulung, sekarang dia benar-benar menganggap dirinya sebagai burung phoenix. Istri pangeran pun bagaimana? Perbedaan status antara istri dan selir sudah mendarah daging. Para istri di seluruh kota siapa yang tidak punya timbangan di hati? Hanya Pangeran Xiao yang pikirannya dikaburkan, menganggap kayu elem sebagai mutiara. Fuer memberi salam kepada kakak sulung. Kakak baik-baik saja di istana. Kasihan Fuer yang siang malam khawatir di rumah. Nona Jiang, hati-hati bicara. Yang duduk di hadapanmu adalah Yang Mulia Putri Mahkota saat ini. Tidak boleh lagi menggunakan panggilan yang tidak sopan seperti dulu. Begitu kamu masuk ke Istana Timur, Putri Mahkota adalah tuanmu, kamu adalah bawahan. Mencampuradukan hierarki seperti ini, apakah kamu ingin menghina kekuasaan kekaisaran? Dan baru-baru ini, Istana Timur sedang berbahagia, Yang Mulia Putra Mahkota sehat walafiat, sedang ada banyak kebahagiaan. Kamu datang langsung menangis terseduh-seduh, muka muram mau kasih lihat siapa, jika ini menyinggung keberuntungan Yang Mulia, dan membuat kabar gembira yang susah payah didapatkan hilang karena tangisanmu, nanti, jika permaisuri marah, kamu seorang calon istri pangeran yang kecil, sanggup menanggung? Nyonya, karena Nona Jiang kedua tidak tahu aturan, bawa dia dan ajari dengan baik. Jangan sampai mengganggu pandangan Yang Mulia di sini. Putri mahkotaku, kamu tidak tahu, hari pernikahanmu, keramaian di depan kediaman Perdana Menteri, lebih seru, dari panggung teater 3 kali lebih seru. Aku sedang di dalam tandu saat itu, tidak tahu di luar kacau seperti itu. Bukan hanya kacau, adik perempuanmu dari selir itu, dia menangis dan mengamuk, tidak ada sedikit pun. Martabat Putri Perdana Menteri, hanya karena Pangeran Xiao melihat tandu burung phoenixmu, seperti kehilangan akal, dia mengejar iring-iringan pernikahan, hampir saja dia tidak mendapatkan lamaran itu berkelahi di jalan, seperti badut yang melompat-lompat. Akhirnya, susah payah dia berhasil mendekati putra Marquis Zhen Yuan, dan di luar dia selalu berpura-pura kasihan, kepada siapapun dia bilang, dia di kediaman Perdana Menteri ini, betapa banyaknya ketidakadilan yang dia terima, sungguh lucu. Sekali di ibu kota ini, selain mereka laki-laki yang otaknya kemasukan air, siapa yang tidak tahu trik kekanak-kanakannya ini? Dia memang selalu begitu. Paling pandai berpura-pura lemah. Benar-benar putri selir yang dibesarkan oleh selir, tidak pantas tampil di publik, dengan segala cara merebutnya. Pada akhirnya, hanya cangkang kosong yang namanya hancur. Ya itu memang taktiknya dari dulu. Selalu begitu menangis dan menunjukkan kelemahan. Menangis melunakkan hati pria. Merebut pernikahan yang seharusnya menjadi milikku. Sekarang aku ingin lihat, apa yang dia rebut dengan susah payah pernikahan ini. Apakah akan sesuai keinginannya? Memberinya kemakmuran dan ketenangan seumur hidup. Ayau. 3 hari yang lalu, aku mencegatmu di ujung gang, kenapa kamu tidak mau mendengarkan ucapanku? Aku sudah bilang akan menikahimu. Kenapa kamu begitu keras kepala, harus masuk ke Istana Timur ini? Lihat dirimu sekarang. Ku dengar, setelah pernikahan, putra mahkota, bahkan sidang istana besar, tidak muncul lagi. Apakah dia sudah? Apakah di istana kamu seharian menjaga orang itu cemas dan takut? Apa kamu tidak mengerti? Aku bertunangan dengan Fu, itu hanya taktik menunda, itu hanya untuk membungkam mulut banyak orang. Mana mungkin,
Aku benar-benar membiarkan seorang putri selir rendahan menjadi istri pangeranku? Posisi istri utama Xiao Jingyuan hanya kamu Jiang Yao satu-satunya yang pantas. Perkataan pangeran aku dengar sungguh aneh. Tidak benar, pangeran. Aku dengar nona kedua Jiang di kediaman Perdana Menteri telah membocorkan rahasia kepada para pelayan, bahwa dia sudah berhubungan intim dengan pangeran. Kenapa dari mulut pangeran menjadi sekadar taktik saja? Itu dia bicara ngawur. Bicara ngawur? Jika tidak ingin menikah, mengapa pangeran dengan gegap gempita pergi melamar ke keluarga Jiang? Aturan di ibu kota ini meski aku tak sepenuhnya paham tapi tak pernah kudengar ada yang mengambil selir, sampai pangeran sendiri datang mengantar lamaran lagi pula. Siapa yang ingin dinikahi pangeran? Siapa yang dicintai itu? Urusan keluarga Zheng Yuanhou dengan putri mahkota kami, apa hubungannya? Kau hanya calon ipar dari kediaman Perdana Menteri. Seorang pria luar datang di hadapan putri mahkota mengucapkan kata-kata aneh. Pendidikan keluarga Zheng Yuanhou, apakah mengajarkanmu tidak tahu aturan dan tidak hormat? Sudah lama ku dengar keluarga Zheng Yuanhou disiplin. Hari ini dengar nyonya bicara, sungguh sangat teratur. Betul, tunangan lisan itu dari leluhur dibatalkan begitu saja, sama sekali tidak ada iman. Ini nona sulung jadi putri mahkota Pangeran Xiao itu, di satu sisi menikahi adik selir, di sisi lain datang di depan putri mahkota berpura-pura bagai pecinta sejati untuk siapa? Pecinta apaan? Menurutku dia benar-benar tak bisa menahan celananya. Playboy. Mulut bilang tak bisa lupa, nona sulung di belakang malah dengan nona kedua dari selir berhubungan intim. Lelaki macam ini dilihat sekalipun jorok. Pangeran dan nyonya entah apa yang dipikirkan. Sampai membiarkan putri selir menjadi istri pangeran, wajah ibu kota ini takut akan dipermalukan mereka. Ibu-ibu sekalian, mungkin ada kesalahpahaman. Reputasi 100 tahun keluarga Zheng Yuanhou kami, tak bisa seenaknya diatur oleh anak-anak. Beberapa waktu lalu, saya dan suami sedang beribadah di villa pinggiran kota. Anak itu, Jing Yuan, entah terkena pengaruh jahat apa, sampai-sampai saat para orang tua tak ada di ibu kota, dia bertindak sendiri sembarangan. Istri dari putra mahkota Zheng Yuanhou ini haruslah berasal dari keluarga terhormat, seorang putri bangsawan sejati. Harus berbudi luhur dan berbakat, berlatar belakang bersih. Masa sembarangan orang bisa menjadi? Dulu Jing Yuan, benar-benar buta hatinya, berani diam-diam menghancurkan perjodohan baik yang sudah ditetapkan orang tua. Keluarga Xiao bersalah. Tapi bagaimanapun juga, kami keluarga Xiao, tak bisa menanggung malu sebesar itu. Pasti tidak akan membiarkan seorang gadis selir duduk sebagai istri sah. Bukankah itu menampar muka sendiri? Sengaja ingin menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota? Ibu? Diam kau. Kau dengar? Nyonya Hou sendiri bilang, dia bahkan tidak sebanding dengan kucing atau anjing. Anak selir tetaplah anak selir. Kira dengan naik keranjang, bisa jadi istri sah. Cuma untuk tuan muda, sekadar mainan baru yang menarik sesaat. Nyonya, perkataan ibu mau memaksa Fuer mati? Tuan muda dan saya sudah bertukar horoskop dan bertunangan. Seluruh ibu kota tahu saya adalah bagian dari keluarga Xiao. Bagaimana mungkin dia menikahi orang lain? Tuan muda, katakan sesuatu. Malam itu di kamar belakang, pavilion tengah danau, aku dan kau sudah bersentuhan kulit. Kau bilang aku adalah orang yang ada di hatimu. Bagaimana kau bisa di pesta istana ini, meninggalkan aku? Diam. Kau masih punya muka menyebut malam itu? Kalaulah malam itu kau tidak dengan sengaja membuatku mabuk, kalaulah kau tidak diam-diam memakai baju kakakmu, sengaja dalam gelap berpura-pura seperti dia, aku, Xiao Jingyun, meskipun buta, mana mungkin salah orang?
Kalaulah kau tidak sengaja memasang jebakan keji untuk menjebakku, aku meskipun mati, pasti tidak akan menyentuhmu satu jari pun. Lepaskan aku. Malam itu saat memelukku di selimut, yang kau panggil jelas namaku. Kau bilang kau paling suka aku yang genit, paling suka aku yang lemah dan patuh, tidak seperti Jiang Yao yang kaku. Apa kau lupa semua itu? Mustahil. Aku tidak pernah bilang kata-kata aneh seperti itu. Hari itu aku memilihmu hanya karena kasihan padamu, ingin membantumu melewati peraturan jodoh. Di hatiku hanya ada satu orang, yaitu... Diam. Kalian ingin menghancurkan seluruh klan Xiao? Mohon permaisuri putra mahkota berikan keadilan untuk Fu Er. Fu Er sadar dirinya rendah hati. Namun tubuh suci ini telah diserahkan kepada Pangeran Xiao itu adalah di seluruh ibu kota pertunangan yang dilihat semua orang. Sekarang istana Markis tidak mengakui, apakah ini ingin memaksa Fu Er mati? Yang mulia, Anda adalah kakak perempuan Fu Er. Darah lebih kental dari air. Jika pangeran benar-benar membatalkan pertunangan hari ini, Fu Er selain kolam ini, tidak punya jalan hidup lagi. Jiang Fu, kau sebagai anak perempuan selir dari Perdana Menteri tidak hanya tidak tahu menahan diri dan sopan santun, malahan dengan sengaja menjebak kakak perempuan. Sekarang bahkan sampai di pesta Istana Timur ini membuat reputasi 100 tahun keluarga Jiang hancur dalam sekejap. Ini adalah terakhir kalinya aku sebagai kakak perempuan bertindak untukmu. Setelah hari ini aku akan sendiri melapor kepada ayah menghapusmu dari silsilah keluarga Jiang. Mulai sekarang keluarga Jiang tidak ada lagi putri kedua. Aku juga tidak lagi mengakui kamu sebagai anggota Jiang. Pangeran Xiao, karena kamu telah dengan dia sudah memiliki hubungan suami istri, dan di mulut Gang menghalangi Tandu di depan umum dan menyatakan pertunangan. Meskipun pernikahan ini tidak mendapat perintah orang tua juga tidak ada kata mak comblang. Itu adalah pertukaran pribadi. Tetapi keluarga Xiao adalah keluarga terpandang tidak bisa menjadi kura-kura pengecut yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bahkan jika dia tidak layak menjadi istri, setidaknya dijadikan selir. Keluarga Xiao juga harus memikul tanggung jawab atas kesucian ini bukan? Hamba siap laksanakan, setelah kembali, hamba akan mengurus hal ini. Permaisuri Putra Mahkota. Jika hamba menyelesaikan urusan kotor ini, mulai sekarang akan patuh pada aturan. Apakah Yang Mulia akan memaafkan kesalahan hamba di masa lalu? Memaafkan? Pangeran Xiao bercanda. Aku tidak pernah memasukkan benda mati ke dalam hati dari mana datangnya soal maaf. Aku tadi mendengar pangeran dari Marquis Zheng Yuan, sepertinya memohon anugerah. Aku jadi tidak mengerti. Sebenarnya apa kesalahan yang dilakukan pangeran, kesalahan besar apa, sampai-sampai membutuhkan putri mahkotaku mengucapkan maaf secara pribadi. Astaga putra mahkota, bukankah ini jelas-jelas mendukung permaisuri? Kali ini pangeran sudah menendang papan besi. Kenapa kau keluar sendiri bahkan tidak memakai jubah? Ayo kembali ke kamar. Aku sudah menyiapkan kue osmanthus yang kau suka. Siapa bilang putra mahkota tidak peduli urusan dunia sangat perhatian? Jiang Yao benar-benar berkah dari kehidupan sebelumnya. Pangeran. Urusan rumah tanggaku tidak perlu kau repotkan. Pergi laporkan pada Ibu Suri. Katakan aku merasa sedikit lelah urusan sosial ini, biarkan beliau mengatur sendiri. Siap? Anginnya kencang. Ayo, temani aku ke ruang belakang istirahat sebentar, boleh? Teh Longjing musim semi yang baru dipersembahkan. Aku ingin menikmatinya bersamamu.
Kalian tidak melihat pemandangan itu, meskipun putra mahkota badannya belum pulih sepenuhnya, tapi semangatnya melindungi putri mahkota benar-benar membuat kami semua orang buta dibuatnya. Setelah jamuan istana seluruh ibu kota sudah tersebar, putri mahkota itu sedikit pun tidak bisa menerima ketidakadilan. Siapa yang berani menyakitinya putra mahkota yang pertama tidak akan setuju. Benar sekali, awalnya kami pikir nona besar, Jiang masuk istana akan menderita. Siapa sangka, Tuan Muda Xiao masih pura-pura setia tidak lihat siapa dirinya. Muka keluarga Xiao kita hari ini benar-benar jatuh. Sundel dari selir itu. Tidak boleh masuk pintu keluarga Xiao menjadi istri utama. Ibu. Malam itu aku memang. Cukup cara rendah seperti itu pantas bicara status kepala pelayan. Saya di sini, Tuan. Bawa beberapa orang pergi ke kediaman Perdana Menteri beritahu katakan bahwa dari kediaman Marquis Zheng Yuan, nama baik tidak boleh ternoda sedikit pun. Demi muka kediaman Perdana Menteri keluarga Xiao, kami hanya bisa terpaksa menikahi Jiang Fu sebagai selir. Ini. Nona kedua mungkin akan marah. Selir ya selir. Setelah masuk banyak aturan untuk mendidiknya, jika dia tidak mau bisa saja menceburkan diri ke kolam teratai kembar itu. Kau masih malu bicara masa depan. Kau di jamuan Istana Timur, jatuhkan muka orang tua ini. Seluruh ibu kota menusuk punggung orang tua ini. Keluarga Jiang tidak punya anak seperti kau putri yang tidak tahu malu. Jika kau benar-benar merasa terhina orang tua ini akan untukmu. Mencari perjodohan lain menikah jauh dari ibu kota. Cari keluarga yang bersih latar belakangnya jadi istri utama. Jamin hidupmu tanpa kekurangan. Nona kedua keluar dari ibu kota itu berarti daerah terpencil dan miskin mana bisa dibandingkan kemakmuran ibu kota. Menikah jauh. Meninggalkan ibu kota seumur hidupku, bagaimana bisa aku membuat wanita itu terinjak di bawah kakiku? Selir Jiang silakan, kediaman markis kami, aturannya ketat. Selir masuk ke dalam, hanya bisa lewat pintu samping ini. Jika Tuan masih terlambat memberi hormat kepada nyonya waktu minum teh pukulan itu tidak kenal orang. Lagi pula putri sah dari kediaman Earl, postur dan aura inilah. Ciri istri utama, pewaris putri selir dari keluarga Jiang, setelah masuk ke dalam, tidak bersuara lagi, memang tidak pantas di depan umum. Sujud kedua kepada orang tua. Tunggu aku lihat siapa berani sujud. Xiao Jingyuan. Dalam perutku sudah ada darah dagingmu. Itu cucu sulung sah keluarga Xiao. Nyonya ingin menikahi putri Sahadipati baiklah. Hari ini jika tidak mengangkatku menjadi istri sederajat, aku akan membenturkan kepalaku ke pintu pernikahan ini. Biarlah anak yang belum lahir ini menambah kebahagiaan pernikahan kalian dengan darahku. Xiao Jingyuan, dengarkan baik-baik, aku Lu, Mansuang adalah putri sah Adipati, tidak akan pernah bersama selir. Rendahan seperti ini berbagi suami, jika kau berani mengangkatnya, jadi istri sederajat. Hari ini biarkan anak dalam perutnya merebut posisi. Anak sulung keluarga Adipati Ping yang pasti akan melapor ke hadapan Kaisar tidak akan berdamai dengan keluarga Markis Zheng Yuan. Jiang Fu, kau benar-benar ingin mencelakaiku sampai kapan? Jika bukan karena kau sok pintar waktu itu berpura-pura lemah dan menipuku untuk membatalkan pernikahan, bagaimana mungkin aku kehilangan Ayau? Bagaimana mungkin aku menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota? Sekarang kau malah berani mengancam di pesta pernikahan dengan anak, sungguh berhati ular berbisa. Gila, benar-benar gila. Jingyuan, jangan biarkan dia hidup. Orang, bukankah dia menginginkan ini? Penuhi keinginannya. Rebuslah ramuan paling kental. Gugurkan bencana itu untukku. Ya ampun, putra mahkota ini, sungguh kejam hatinya.
Jiang Fu juga pantas mendapatkannya. Nyonya utama belum masuk. Dia sudah ingin melahirkan anak sulung dari selir, keluarga besar mana yang bisa menerima. Keluarga Marquis Zhenyuan tidak kekurangan orang yang bisa melahirkan. Lagi pula, Nyonya utama belum melahirkan putra sah. Yang mulia, dari pihak keluarga Marquis Zhenyuan, ada kabar masuk. Katakan, Selir Jiang itu di pesta pernikahan, putra mahkota membuat keributan, hasilnya, langsung dihadapi. Putra mahkota diberi ramuan penggugur, anaknya sudah hilang. Ku dengar pemandangannya. kepintaran yang sok pintar seperti ini benar-benar membuat Jiang Fu menunjukkan yang terbaik. Aku benar-benar tercengang nona kedua ini sejak kecil mengikuti ibu selirnya. Tidak belajar yang lain. Hanya belajar yang ini trik kotor yang tidak pantas. Dia masih menganggap putra mahkota seperti dulu yang bisa dibuat menangis dengan dua tangisan pemuda yang kehilangan jiwanya. Sejak kecil, dia oleh selir, dikurung di kamar, dan diajari, pikirannya penuh dengan cara menggoda pria. Tapi lupa mengajarinya berpikir. Saat itu dia belum menjadi istri. Pria itu masih menganggapnya sebagai bunga yang perlu dilindungi. Itu bukan bunga pengertian. Jelas itu kunci kematian. Di saat seperti itu, mengancam dengan darah dagingnya. Apalagi keluarga bangsawan, bahkan keluarga biasa juga tidak akan menerima. Tapi dia tidak pernah puas. Jiang Fu mengira dengan beberapa tetes air mata itu, bisa mengendalikan keluarga Zhenyuan. Dia menangis terlalu lama, yang dilihat pria bukan lagi kelembutan, melainkan kebosanan. Di dalam rumah besar ini, kekuasaan, kedudukan, mana yang tidak lebih berharga dari dua tetes air mata itu? Air mata itu paling tidak berharga. Istri sah tidak pernah menggunakan cara seperti ini. Nyonya, silakan minum teh. Kurang ajar. Selir Jiang, apakah kamu lupa statusmu sendiri? Seorang selir berlutut di depan istri utama, matanya tidak sopan, hanya menggoda pangeran. Belum cukup dihajar, Sudah, jangan banyak bicara. pangeran jadi iba. Jangan lupa, ini adalah yang bisa menggunakan anak dalam kandungan untuk mengancam di pelaminan. Jika saya tidak mendidiknya lagi, halaman dalam istana ini mungkin akan dibuat kacau olehnya. Kembali ke pavilionmu. Tanpa izinku, jangan keluar setapak pun. Yao beberapa hari ini, apakah merasa lebih baik? Ibu Suri, hamba merasa sedikit. Cepat panggil orang, cepat panggil tabib kerajaan. Apa yang terjadi? Putri mahkota selalu sehat, bagaimana bisa pingsan tanpa alasan? Selamat Permaisuri. Saya ucapkan selamat Permaisuri. Putri mahkota bukan karena sakit, melainkan sudah mengandung hamil 2 bulan. Ini nadi kehamilan. Hadiah besar. Cepat beritahu Baginda. Beritahu putra mahkota. Sebuah mukjizat. Yang mulia sekarang masih lemah, tapi di dalam tubuhmu mengalir kehidupan. Dengan perawatan yang baik, usia panjang bisa diharapkan. Yao aku akan segera menjadi seorang ayah. Apakah Yao tahu? Sebelum menikahimu, aku pikir seumur hidupku hanya tinggal beberapa bulan. Aku tidak pernah berani bermimpi bisa bersamamu, hidup seperti suami istri. Terlebih lagi, aku tidak berani membayangkan. Ayao,
Sekarang aku punya keinginan. Aku ingin hidup. Aku ingin melihat anak ini tumbuh besar, dan aku ingin bersama Ayao sampai tua. Aku hamil 3 bulan. Kandunganku sudah stabil. Aku bertemu Jiang Fu lagi, dan istri Pangeran Zheng Yuan. Putri mahkota sungguh beruntung, hamil dalam beberapa bulan setelah menikah. Aku sejak menikah perutku, tidak ada tanda-tanda. Ramuan dari istana Zheng Yuan sudah kuminum sekotak, tapi perutku tetap kosong. Sungguh menyebalkan. Soal keturunan, semua tergantung jodoh. Kudengar pangeran dulu bertunangan dengan putri mahkota, tapi karena adik Jiang, tunangan dibatalkan. Kukira adik Jiang beruntung, tapi baru masuk istana, dia keguguran. Sama sepertiku, tidak beruntung. Sekarang aku tidak hamil itu wajar, karena istri pangeran suka cemburu. Menguasai pangeran di kamar, tidak membolehkan keselir lain. Tapi setiap hari memonopoli pangeran, tetap tidak ada hasil. Terbukti memang tidak beruntung. Dulu kau di pelaminan paksa menggugurkan janinku, itu darah daging keluarga Xiao. Apa yang kau lakukan, Tuhan melihat. Siapa tahu ke depannya apakah istana masih punya keturunan. Selir Jiang dan pangeran sebelum menikah sudah berjanji sehidup semati. Saling mencintai, hamil di luar nikah, pasti ada rasa cemburu. Tapi pangeran itu playboy, nyonya pangeran juga harus lebih perhatian. Nanti akan ada selir dan dayang-dayang, pasti tidak akan kurang. Jika demikian, aku menghargai kesulitan nyonya. Aku memberi 2 dayang untuk nyonya, untuk dijadikan selir. Nyonya ajari mereka beberapa hari, nanti mereka bisa untuk pangeran memiliki keturunan. 2 gadis itu sudah 2 bulan masuk istana. Tuan pangeran setiap malam tidur di sana, tapi perut keduanya juga tidak ada tanda-tanda apapun. Bukan hanya mereka, nyonya besar dan selir Jiang setiap hari bertengkar, juga tidak ada yang hamil. Sekarang di istana Adipati ini benar-benar kacau balau, berantakan seperti bubur. Tuan Hu, coba lihat lebih teliti. Selir Jiang dulu benar-benar pernah mengandung? Keempat wanita di istana Zheng Yuan Hou, tidak ada yang hamil. Menurutku, masalahnya mungkin ada pada Tuan Pangeran Xiao itu. Masa sih? Siapa yang tahu? Menurutku, dia mungkin sudah rusak intinya. Nyonya Adipati, denyut nadi, Tuan Pangeran, adalah karena lama mengonsumsi obat dingin yang merusak. Obat apa? Obat ini tidak berwarna dan tidak berbau, tapi bisa membuat pria kehilangan vitalitas. Dasar Tuan Pangeran ini mungkin seumur hidup tidak bisa punya anak lagi. Siapa? Siapa yang ingin memutus keturunan keluarga Xiao? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Wanita itu dulu benar-benar hamil. Saat itu Jin Yuan masih baik-baik saja. Memberi racun? Jiang Fu, kamu. Ya, aku yang memberi, kenapa? Xiao Jingyuan, pada hari pernikahanmu, kamu sendiri yang menggugurkan anakmu. Itu adalah nyawa. Itu karena nasibnya buruk. Kamu dulu bilang biarkan aku melahirkan anakmu. Tapi kemudian, kamu bilang anak sah belum lahir, tidak boleh anak selir lahir.
Jika begitu, maka sama-sama jangan punya anak. Karena anakku tidak bisa diselamatkan, maka aku akan membuatmu keluarga Xiao benar-benar putus keturunan. Kamu mau menghancurkan keluarga Xiao kami? Jiang Fu, bukankah kamu sayang sama wajahmu itu? Bukankah kamu pakai wajah itu untuk menggoda di istana? Aku akan buat kamu menyesal. Kamu sangat kejam. Harusnya kamu dibuang ke anjing liar, biar mereka memakanmu habis. Nyonya Jiang, Nyonya bilang, selama luka di wajahmu membaik sedikit saja, kamu akan mendapat hukuman yang 10 kali lipat. Itu akibat perbuatanmu. Hukuman tamparan ini, kamu harus terima seumur hidup. Pergi dan sampaikan pada Nyonya. Aku tidak mau melihat lagi para wanita di belakang, Den, yang berhati ular berbisa. Sejak kejadian itu, Tuan Muda benar-benar hancur. Dia bahkan tidak mau masuk ke halaman Nyonya. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Jika Tuan Muda, sampai terjadi apa-apa, kita semua ikut celaka. Bagaimana kalau? Jika Tuan Markis tahu, itu akan melanggar aturan keluarga. Tuan Marquis sekarang mana peduli? Ini baru namanya bebas. Mata-mata di istana, dan aturan-aturan itu bikin susah bernapas. Tabib, apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Muda? Nyonya Marquis, maaf, hamba bicara jujur. Tuan Muda di luar sering mengunjungi tempat hiburan, bergaul dengan orang-orang yang tidak bersih. Sekarang tubuhnya terkena penyakit. Yang lebih parah, Tuan Muda sudah lama begini. Tenaganya sudah habis terkuras. Penyakitnya sudah masuk ke sumsum. Ingat, jangan biarkan Tuan Muda lagi bersentuhan dengan wanita di istana. Jika tidak, itu bencana besar. Apa tidak ada cara untuk menyembuhkannya? Istana kita punya banyak uang, tolong selamatkan dia. Ini penyakit yang tak tersembuhkan. Mulai hari ini, kulit Tuan Muda akan membusuk perlahan-lahan. Akan mengeluarkan nanah kental, menebarkan bau busuk yang menyengat. Akhirnya, racun akan menggerogoti daging, sampai ke jantung. Mati dalam siksaan seperti ribuan jarum menusuk. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Berani dia membawa penyakit kotor ini kembali. Seumur hidup kita tak punya muka hidup di dunia ini. Semuanya diam, aku bilang. Siapa yang berani cerita tentang putra mahkota penyakitnya sedikit pun, aku akan bunuh dengan tongkat sekarang. Seluruh keluarga ikut mati. Perintahkan, segera tutup gerbang istana Marquis. Baik yang belanja maupun yang menyapu, semua tidak boleh keluar masuk. Bilang putra mahkota tiba-tiba sakit parah, perlu istirahat tenang, tidak mau bertemu siapapun. Ayau. Tolong. Anak durhaka, apa yang kau lakukan di luar? Keluarga Xiao putus keturunan. Aku minta pulang ke rumah orang tua. Putra mahkota tertular penyakit yang memalukan itu.
Jika aku tetap di sini, muka istana Pingyang akan habis kumalukan. Tuan Markis, izinkan aku pergi. Pergilah. Semuanya, pergi. 100 tahun kekuasaan keluarga Xiao hancur dalam sekejap. Aku pun tak punya muka berdiri di istana lagi. Sisa hidupku akan kubawa ke pegunungan. Biarkan hidup dan mati sendiri. Ibu mertua. Benarkah ibu setega itu? Jangan panggil aku ibu mertua. Jika bukan karena dirimu, bagaimana anakku bisa membatalkan pernikahan? Bagaimana Xiao putus keturunan? Antarkan dia ke kuil keluarga. Baik, cukur rambutnya, biarkan dia jadi biksu di sana. Seumur hidup kau di depan lampu dan Buddha, tebus dosa untuk keluarga Xiao. Oh ya, kita benar-benar pergi begitu saja? Harta sudah habis dijual. Orangnya juga sudah tiada. Pulang kampunglah. 殿下，已经按照吩咐交代了小馆和太医。是一 Bagus sekali. Ayahku, maka tak ada lagi kekhawatiran. Pergi dan habiskan Jiang Fu yang tersisa, selesaikanlah. Ya, Lahir. Putri mahkota melahirkan. Seorang cucu kaisar laki-laki. Sampaikan titahku. Putri mahkota Jiang melahirkan. Putra sulung sah berjasa bagi negara. Mulai hari ini, amnesti umum. Diberi nama Yuan Chen. Diangkat sebagai cucu mahkota. Yuan Chen. Jangan nakal. Kenapa obat ini dibawa keluar lagi tanpa tersentuh? Nyonya semalaman tidak memejamkan mata menjaga di ranjang. Tapi tubuh pangeran ini. sudah habis tenaga. Nyonya dan pangeran bercinta 15 tahun. Sudah seperti umur pinjaman dari langit. Qin Tianjian bilang, tinggal beberapa hari lagi. Ayau. Aku seumur hidup ini hal yang paling tidak aku sesali, adalah pada hari itu di depan istana menunggumu sampai kau datang. Namun pada akhirnya tidak bisa menemanimu sampai rambut putih. Pangeran jangan bicara sembarangan. Kau tidurlah sebentar, bangun nanti kita pergi lagi ke tepi danau melihat teratai. Baginda Kaisar, hidup selamanya, Ibu Suri, hidup 1000 tahun. Aku mewarisi cita-cita ayah dan kakek, pasti akan rajin dan hemat mencintai rakyat seperti anak membangun fondasi dinasti yang tak tertandingi. Kaisar bijaksana. Nyonya, cepat lihat bunga teratai kembar tahun ini mekar lebih merah, dari saat pernikahanmu dulu lebih meriah. Ya, bunga layu, bunga mekar. Beberapa tahun lagi telah berlalu. Semua pada akhirnya menjadi asap dan awan masa lalu. Hanya kejayaan ini sesuai harapan.